Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan timnas Indonesia melawan Kamboja di ajang AFF Cup 2022. Timnas Indonesia membuka kompetisi 2 tahunan ini dengan poin penuh. Bermain sebagai tuan rumah pada laga ini, Indonesia mampu mengalahkan Kamboja dengan skor tipis 2-1. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman masuk sebagai daftar pencetak gol. Pada laga ini, Shin Tae-yong mengubah pakem 3-4-3 yang sudah dipakai cukup lama, dan Indonesia bermain dengan formasi 4-3-3. Nah, penasaran bagaimana taktik baru timnas pada laga ini? Dan mengapa timnas hanya mencetak 2 gol? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, Indonesia bermain dengan formasi dasar 4-3-3, sementara Kamboja turun dengan formasi 3-4-3. Pelatihnya, Ryu Hirose, hanya membuat 2 pergantian starting line up jika dibandingkan dengan laga pertama ketika mereka bermain sebagai tuan rumah menghadapi Filipina. Jika melihat nama-nama yang diturunkan Shin Tae-yong, hampir nggak ada nama yang baru. Hanya Jordi Amat, pemain naturalisasi asal Spanyol yang membela JDT, melakoni debutnya bersama timnas Indonesia. Sisanya pemain yang sudah sering kita lihat. Ketika fase attacking, kedua fullback Indonesia akan naik sesuai sisi yang digunakan untuk menyerang. Jika dari kiri, Arhan yang naik, dan sebaliknya, jika menyerang dari kanan, Asnawi naik. Hal ini bertujuan untuk membentuk struktur rest defense sehingga siap jika lawan rebut bola dan melancarkan counter attack. Shin Tae-yong terlihat sangat ingin menekan Kamboja jika melihat gelandang yang diturunkan. Tiki Kambuaya dan Marcelino Ferdinand, 2 pemain yang sangat ofensif, dimainkan bersamaan di depan Mark Locke. Sayap kanan diisi oleh Egy dan sayap kiri diisi oleh Witan. Keduanya merupakan sayap dengan kaki kiri sebagai kaki dominan. Keduanya pun sama-sama sering masuk ke area half space, tapi Witan di sisi kiri sering juga melebar dan melakukan kombinasi dengan Pratama Arhan. Ketika menyerang dari kiri, kombinasi Arhan, Witan, dan Kambuaya sering diakhiri oleh crossing. Arhan menjadi pemain dengan crossing sukses terbanyak pada laga ini dengan 3 crossing. Salah satunya menjadi gol pembuka bagi Indonesia. Di sisi kanan, Egy dominan bermain di half space, sementara sisi lebar lapangan diisi oleh Asnawi atau Marcelino. Terlebih pada babak kedua setelah Sadil dan Yakob Sayuri masuk menggantikan Egy dan Witan. Marcelino sangat sering menjaga kelebaran sementara Yakob menjadi inverted fullback atau fullback yang bergerak ke tengah. Indonesia beberapa kali menyerang belakang lini pertahanan Kamboja lewat trupas dari Jordi Amat, namun sayangnya gagal menjadi gol. Gol kedua Indonesia tercipta dari situasi transisi dan memanfaatkan belakang lini Kamboja. Diawali dari Rafli yang drop, lalu memberi umpan ke Kambuaya. Diikuti dengan insting Marcelino yang segera lari ke belakang lini. Umpan terukur Kambuaya ke Marcelino berhasil menembus pertahanan Kamboja, dan lewat pergerakannya, Witan berhasil menyambar crossing Marcelino. Meski secara shape berbeda, namun ide permainan timnas Indonesia tetap mengandalkan permainan kombinasi di area kecil dengan banyak pemain berteknik tinggi. Hanya saja setelah bermain di area kecil di satu sisi, switch play lebih sulit dilakukan dibanding ketika bermain dengan 3-4-3 karena nggak ada yang menjaga kelebaran secara natural. Contohnya pada momen ini, di mana setelah sulit menyerang dari kiri, pemain terlihat akan mengubah arah serangan, namun nggak ada rekan di sisi lain. Asnawi sebelumnya menjaga kedalaman dan timing untuk overlap kurang tepat. Serangan ini juga gagal karena akurasi umpan yang kurang bagus. Berbeda ketika bermain dengan 3-4-3 di mana wingback selalu menjaga kelebaran dan akan selalu ada untuk menjaga target switch play. Bahkan bola dari kiri bisa langsung diubah ke kanan lewat back tengah bagian kiri, yaitu Elkan Baggett.
Elkan nggak diizinkan oleh klubnya yaitu Gillingham untuk bermain di AFF Cup karena kompetisi antar negara Asia Tenggara ini nggak masuk dalam kalender FIFA. Namun kita bisa saja melihat timnas Indonesia kembali ke pakem 3-4-3 yang diunggulkan Sinteyong. Pertandingan ini bisa saja menjadi ajang eksperimen karena timnas nggak memiliki cukup kesempatan untuk menjalani laga uji coba sebelum AFF Cup. Selain itu juga untuk memperlihatkan kepada lawan bahwa Indonesia memiliki variasi lain. Pada laga ini timnas mencatatkan 18 tembakan. Artinya membuat banyak peluang namun decision making dan finishing yang kurang baik membuat hanya 2 gol tercipta. Satu sektor yang bisa menjadi titik lemah justru ada di posisi striker. Absennya Dimas Derajat pada AFF Cup kali ini menimbulkan lubang yang cukup besar. Permainan M. Rafli dan Ilyas Pasusevic nampak kurang berkembang. Performa Rafli musim ini menurun drastis. Ia hanya sekali tampil sebagai starter tanpa satupun kontribusi gol ataupun assist. Sementara gaya bermain Spaso sebagai target man kurang cocok pada skema Sinteyong yang senang bermain kombinasi. Chemistry pemain berusia 35 tahun ini juga kurang baik dengan pemain lain. Terlihat mereka sering salah pengertian dalam melakukan kombinasi. Spaso memang merupakan top skor Liga 1 musim lalu. Jika melihat skema gol, mayoritas berasal dari crossing atau bola mati. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa Indonesia melakukan banyak crossing dari kiri lewat Arhan. Namun setelah Spaso masuk pada jeda babak, Indonesia malah minim membuat crossing. Bahkan dalam statistik Arhan nggak melakukan crossing sama sekali dan Indonesia hanya membuat 4 crossing setelah striker Bali United tersebut masuk, dan keempat-empatnya nggak ada yang tepat sasaran. Akhirnya permainan Spaso nggak terlihat berkembang, terlebih ketika ia harus turun untuk bermain kombinasi dan membuat umpan terobosan ke sayap yang naik. Masih ada striker lagi yaitu Ramadan Sananta yang bermain di PSM. Menarik dinanti apakah pemain berusia 20 tahun ini bisa menjadi jawaban dari permasalahan Indonesia pada posisi striker. Pada aspek bertahan, timnas nggak terlalu banyak direpotkan oleh serangan Kamboja. Ketika melakukan high pressing, Kamboja cenderung bermain aman dengan umpan direct dan nggak mengambil resiko. Kamboja sempat mendapatkan beberapa peluang dari counter attack, namun masih bisa diantisipasi. Pada laga ini, Kamboja hanya mencatatkan 4 tembakan. 1 gol tercipta dari situasi bola mati yaitu corner kick. Kamboja terlihat akan melakukan short corner dengan 1 pemain memberi opsi pendek. Kesalahan elementer dilakukan oleh Indonesia yaitu hanya 1 pemain yang menjaga. Artinya, timnas akan terkena kalah jumlah setelah corner kick dilakukan karena corner taker juga terlibat dalam permainan. Akhirnya Kamboja bisa melepaskan crossing dan mencetak gol penyama kedudukan. Performa Indonesia pada laga ini nggak bisa dikatakan jelek, namun juga belum bisa dikatakan baik. Meski sebenarnya ada beberapa alasan logis yaitu vakumnya kompetisi lokal dan nggak ada uji coba sebelum laga ini. Perubahan taktikal yang dilakukan Sinteyong juga bisa dikatakan nggak lebih baik dari pakem 3-4-3 yang sebelumnya menjadi andalan. Kemungkinan formasi 4-3-3 digunakan ketika melawan tim yang lebih lemah, dan strateginya adalah lebih menyerang. Sementara formasi 3-4-3 bisa digunakan ketika melawan tim yang lebih kuat. Masih ada waktu perbaikan ketika melawan Brunei nanti, sebelum melawan negara yang lebih kuat seperti Thailand.